ini itu. Ya pokoknya saya mau jual aja deh. Mau saya nipu kek, mau saya apa kek, pokoknya yang penting saya dapat uang gitu. Sampai ini kita lihat juga di online juga demikian. Kalau orang nggak punya rasa takut pada Allah, sudah dia pokoknya asal cari gitu. Dia nggak tahu standar yang halal dan haram dalam jual beli online, nggak tahu, nggak mau belajar. Padahal itu butuh untuk dipelajari. Gitu. Ya, maka tentu saja orang yang mau peduli seperti ini, yang punya kesadaran beragama, mau berada dalam majelis ilmu, mau kaji dari Al-Quran, hadis, mau belajar dari para ulama, para kiai, para ustadz gitu. Rasa taunya ada, ilmu bertambah, iman itu bertambah, rasa takut bertambah. Sehingga dia akhirnya peduli halal dan haram tadi. Nah, terus sekarang Ustaz Irwandi dalam buku ini bagi manusia menjadi dua kelompok. Ya, kita lihat. Orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Satu, sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah Rabbani dalam mencapai tujuan mencari harta. Kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, di mana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai Tuhannya dan tidak mengindahkan peraturan Allah. Lihat ya. Pertama, manusia yang tidak mau peduli sama sekali kaidah-kaidah syariat. Kelompok ini rusak dalam masalah akidah. Mereka jadikan dinar dan dirham sebagai tuan dan tidak mengindahkan peraturan Allah seperti apa. Nah, ini yang Nabi SAW sebut. Di halaman 28 di bagian atas disebutkan Rasulullah SAW mendoakan kehancuran untuk kelompok ini dengan sabdanya, Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Coba baca artinya. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Artinya ini jadi budak dunia. Dia jadi budak dunia. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dikabulkan doanya. Bila ia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan perintahnya, karena tautan hati mereka terhadap harta menyamai bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah. Bila berbenturan antara keuntungan niaga dengan syariat Allah, niscaya perintah Allah dikesampingkannya. Nah, ya. Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan perintah Allah. Ya, karena mereka sudah menghambakan diri tadi kepada dunia, cuma cari keuntungan saja, tidak lagi peduli pada syariat. Terus, mereka tidak meyakini rizki mereka berasal dari Allah. Mereka mengira bahwa pencapaian-pencapaian dunia mereka murni keahlian mereka berniaga. Mereka berujar seperti ucapan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Al-Qasas ayat 78. Nah, Qarun itu mengatakan, saya itu diberikan harta ini ya karena memang saya itu cerdas. Dia tidak katakan, oh Allah yang beri saya itu rizki, enggak. Dia katakan apa? Ya saya dapat ini ya memang karena saya layak dapat, ya saya ini orang pintar, orang cerdas, saya pintar manage harta, saya pintar dalam keuangan, saya pintar dalam manajemen, saya pintar dalam promo, saya pintar dalam marketing gitu. Iya, itu sebab manusiawi, tapi jangan disadarkan pada diri kita dulu. Ingat Allah yang beri rizki, jangan jadi seperti Qarun. Maka nyatakan Allah yang beri rizki. Allah yang kasih kita karunia harta tadi. Nah, terus padahal Allah telah berfirman, Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah.
Al-Ankabut ayat 17. Kalau tadi Al-Qasas ayat 78. Ya, baca artinya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Lihat ya, manusia tidak bisa beri rizki. Kita bekerja pada seorang majikan ini meninggal dunia, ya sudah. Dia dapat rizki dari jalan lain, bukan dari majikan ini. Artinya bukan dia yang beri. Seandainya dia itu mati, meninggal dunia, harusnya kan rizki berhenti. Tapi kita masih hidup, masih bisa jalani kehidupan. Ya, kita masih bisa move on, kita masih bisa beralih ke pekerjaan yang lainnya. Tanda bahwasanya bukan dia yang beri rizki, Allah yang beri rizki, Allah yang jamin rizki kita. Nah, kita harus bangun akidah seperti itu. Ketika kita memahami harta haram, harta halal, ya, kita harus bangun akidah dulu Allah yang memberi rizki. Sehingga untuk keadaan orang pertama ini, mereka yang jadi budak dunia, rusak dalam akidah mereka mesti diluruskan. Ingat Allah yang beri rizki, jangan kamu tempuh yang haram. Ada aturan. Kalau mau bersabar untuk yang halal, insya Allah rizki itu datang. Ya. Kalau mau bersabar pada yang halal, insya Allah rizki itu datang. Cuma kita saja yang kadang tidak mau sabar untuk itu. Nah, terus lihat bagian kedua. Sekarang hamba Allah yang kedua. Ini lagi jelaskan dua keadaan ya manusia. Ini sekarang kita masuk manusia jenis kedua. Baca. Sebagian lagi, orang-orang yang masih memiliki dhamir atau hati yang peka, akan tetapi karena mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat. Kelompok ini mau tidak mau akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya. Nah, sebagian lagi itu adalah orang-orang yang masih hatinya itu masih bersih. Kalau diberitahu ya, itu masih bisa sadar. Cuma ilmu belum datang barangkali ya. Mungkin kebanyakan kita keadaannya seperti yang kedua ini. Kita kadang itu belum tahu. Kebanyakan kita tuh belum tahu. Ternyata ini haram. Masalahnya kita sudah berusaha enggak untuk cari tahu. Kita belajar gitu. Masalahnya di situ. Kita sudah berusaha enggak untuk cari tahu. Kalau kita sudah berusaha cari tahu, terus dapat ilmu yang terbatas, ternyata selama ini kita itu tahunya itu halal, padahal kenyataannya itu haram berdasarkan dalil, ya sudah, kita belajar lagi, kita perbaiki. Namun yang masalah ada orang yang tidak mau cari tahu, nggak mau belajar, nggak mau duduk dalam majelis ilmu. Itu yang problem luar biasa. Ada majelis samping rumahnya, ada masjid itu tiap hari membahas kajian-kajian ilmiah, untuk dia juga bertanya bisa, nggak pernah dihadiri. Dia tahunya masjid cuma untuk sholat 5 waktu saja. Datang, sudah pulang gitu ya, sudah datang lagi, pulang lagi. Ada yang seperti itu. Ya mudah-mudahan kita masuk golongan yang kedua ini. Asalnya belum tahu. Maka dituntut kita banyak belajar, banyak kaji ilmu, ya. Terus sekarang lihat perkataan Ali bin Abi Thalib. Saya baca perkataannya ya. Mereka adalah orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, manit tajara qabla yatafaqqa fid din faqad irtatama fi riba summa irtatama. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalat, dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus dan terjerumus. Nah, siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalat, gak tahu masalah jual beli, gak tahu hukum terkait jual beli, padahal dia jualan di pasar atau minimal dia beli. Dia bisa jadi penjual ya. Kita ini bisa masuk pasar ini bisa jadi penjual, bisa jadi kita yang beli, konsumen kita ini. Terutama untuk penjual di sini kata Ali, hati-hati kamu nggak belajar akan terjerumus ke dalam riba, akan terjerumus dan akan terjerumus.
Itu menunjukkan bahayanya. Jadi kesimpulannya, manusia ada dua macam. Manusia ada dua macam terkait kepedulian atau peduli pada halal dan haram. Satu yang jadi budak dunia, satu yang jadi budak dunia ya. Budak dunia ini akidahnya rusak. Ini tidak peduli halal haram. Nah, lalu yang kedua ini orang yang belum tahu. Namun hatinya masih ya bisa disentuh. Nah, ini tinggal butuh belajar. Kami doakan mudah-mudahan kita masuk yang kedua karena butuh belajar dan terus belajar. Satu tadi ya budak dunia, dua yang orang yang belum tahu. Sehingga butuh belajar. Nah, sekarang kita bertekad nih. Ini mumpung ada buku bagus dari Ustadz Irwandi Tirmizi. Pertama, miliki buku itu. Terus kaji rutin, ya. Belajar pelan-pelan dari dasar. Ini saya akan bantu untuk memahamkan gitu ya. Terus terapkan ke masalah-masalah. Dan di sini banyak masalah-masalah yang diterapkan dan itu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin nanti ada beberapa dalam dunia bisnis yang mungkin kita tidak terjun di situ, tapi kita butuh ilmu itu juga. Sebab tahu kita mau terjun dalam bisnis semacam itu. Jadi kalau tadi jadi budak dunia, jangan sampai jadi budak dunia ya. Budak dunia itu akidahnya rusak, tidak peduli halal dan haram. Ya, baik. Sekarang dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Sekarang kalau kita memiliki harta haram, apa dampaknya? Nah, coba dibaca di poin 1.3 ya. Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Harta haram yang dihasilkan oleh dua kelompok yang telah disebutkan di atas berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dampak buruk tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut. Nah, sekarang kita bahas poin-poin dampak harta haram. Baca pertama. Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Allah berfirman, Nah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Nah, lihat ya, kita simpulkan yang pertama, dampaknya adalah termasuk mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Ini mengikuti langkah setan. Dalam ayat tadi kan dikatakan, kita disuruh makan yang halal. Berarti kalau kita makan yang haram, kita menyelisih, kita mendurhakai Allah. Lalu disebutkan lagi, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Lalu, dalam ayat ini, Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal. Sedangkan memakan, mencari, serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan yang dirintis oleh musuh bebuyutan anak cucu Adam, yakni syaitan. nah lihat. Terus mendurhakai. Mendurhakai Allah, berbuat dosa, merusak diri setiap insan, merusak jasmani, rohani, dan akal fikiran. Imam Syafi'i bersyair, Syakautu ila waqi
su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali 'asi. Aku mengadu kepada Waki buruknya hafalanku. Ia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Ia menerangkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan menerangi pelaku maksiat. Jadi kalau orang makan yang haram tidak mendapatkan cahaya Allah, ilmu susah masuk, kebaikan susah datang. Itu akibatnya. Nah, tadi disebutkan makan harta haram itu mendurhakai Allah, termasuk juga mengikuti jalan setan. Karena setan itu ngajak kita itu beberapa langkah. Kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, ada 6 langkah setan menyesatkan manusia. Langkah setan menyesatkan manusia. Satu, setan ajak dulu ke perbuatan syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Jika setan berhasil, dia dapat jabatan tertinggi. Jika setan berhasil, dia dapat jabatan tertinggi dalam dunia setan, gitu. Yang kedua, setan akan mengajak, ini sebelum dosa besar ya, setan akan mengajak kepada bid'ah. Ya, setan akan mengajak pada bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan. Terus yang ketiga, jika tidak berhasil mengajak pada bid'ah, setan baru mengajak di sini pada dosa besar. Berzina, membunuh, makan riba. Baru langkah ke sini. Kalau dosa besar nggak mau, maka setan akan ngajak pada dosa kecil. Yang keempat tuh dosa kecil. Ya. Jika ini tidak berhasil lagi, dosa kecil tidak berhasil, maka setan itu akan mengajak pada hal-hal yang tidak manfaat. Akan diajak pada hal-hal yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena Nabi SAW ingatkan tanda baiknya Islam, tinggalkan hal yang tidak manfaat. Lalu yang keenam, ya, setan itu akan mengajak pada hal yang kurang afdol. Jika yang nomor 5 tidak bisa, maka setan ajak pada hal yang kurang afdol. Padahal masih ada yang lebih afdol. Mungkin simpel, setan ngajak, ini kayak pagi kayak gini dia bingung nih. Ini mau baca Quran dari 5:30 sampai jam 7 atau ikuti majelis ilmu. Padahal dia bisa atur. Ya, ini ada majelis ilmu nih bertepatan. Nah, kalau dia pintar ngatur strategi, manage amal, dia akan pilih ya, majelis ilmu. Karena Al-Quran dia bisa baca nanti setelah itu. Nah, itu namanya memanage waktu, memanage amal. Jadi itu langkah-langkah setan ya. Ingat sekali lagi, langkah setan dalam menyesatkan manusia ada 6 langkah. Artinya kalau kita sebut langkah berarti satu langkah tidak berhasil, setan beralih kepada langkah yang lainnya. Satu tadi apa? Syirik. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima,
Ya, setan itu akan ngajak pada hal-hal yang tidak manfaat. Dia lebih banyak main game, lihat status, bukan tujuan untuk belajar, begitu. Hal-hal yang tidak manfaat itu dia gemari. Weekend lebih sibuk untuk jalan-jalan, lebih sibuk untuk foya-foya gitu. Dibandingkan dia mau memperbaiki diri karena banyak majelis ilmu, misalnya di akhir pekan itu belajar pada guru-guru. Nah, lalu yang keenam itu dia diajak pada hal yang kurang afdal. Nah, sekarang kita lihat dampak yang kedua. Setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan para rasul agar memakan harta dari yang halal saja. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu salihah inni bima ta'maluna alim. wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Ya. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib-thayyib. Yang baik, bukan yang haram. Berarti kalau kita ikuti ayat ini, kita jalankan seperti diperintahkan pada para rasul. Menyelisihi ayat ini berarti menyelisihi para rasul. Ya. Sekarang ada keterangan dari Ustaz Irwandi di bawahnya. Dalam ayat di atas, secara khusus Allah memerintahkan para rasulnya agar hanya memakan makanan yang didapatkan secara halal. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal soleh. Hal ini mensyaratkan bahwa sangat erat hubungan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal soleh. Maka jangan diharap jasad kita akan bergairah untuk melakukan amal-amal soleh bila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram. Nah, lihat ya. Itu selain menyelisih perintah Rasul, yang kedua ini, dan memakan yang haram membuat kita tidak semangat dalam beramal soleh. Kita jadi tidak bersemangat. Karena sebab yang haram ini. Karena kan tadi ayat itu dikaitkan ya. Makanlah yang halal wa'malu sholihah. Dan beramallah yang soleh. Berarti ada kaitannya antara makan yang halal dengan amal soleh. Makin kita peduli yang halal, amal soleh kita makin bagus. Kita mengkonsumsi yang haram membuat amal soleh kita jadi malas-malasan. Sholat jamaahnya misalnya masbuk. Ya bangun subuhnya telat. Ya seringnya itu malas untuk kerjakan yang sunnah. Ya kurang semangat juga melakukan puasa sunnah misalnya. Ya kurang semangat untuk bersedekah. Ya. Boleh jadi karena pengaruh dari harta haram tadi. Makanya para ulama itu contohkan seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam, bahwasanya amal soleh tadi itu dipengaruhi dari yang halal haram tadi. Kalau makin peduli pada yang halal, dia perhatikan itu, dia koreksi yang haram-haram, makin bagus tuh amal solehnya. Maka kalau para ulama itu mereka kurang semangat dalam amal soleh, mereka koreksi diri mereka. Yang haram ini jangan-jangan masih ada di tengah-tengah mereka. Nah terus, dan jasad yang malas beramal soleh tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan taqarrub kepada Allah yang pada gilirannya mengantarkan jiwa ruhaninya kepada gundah gulana hingga sampai titik hampa dan nestapa. Ya, dan jasad yang malas beramal soleh tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan taqarrub kepada Allah. Ya, ini dari akibat dari malas tadi ya, tidak dapatkan nikmat. Ya, itu karena konsumsi yang haram tadi. Terus, ini adalah petaka yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Maha Penciptanya. Nah, kita kalau rindu dengan Allah, ingin ibadahnya nikmat, mari kita koreksi bersama. Ini kita sama-sama belajar ya. Saya bukan katakan ini saya lebih paham enggak. Ya, bisa jadi yang menonton ini juga ada ahli ilmu, ya para ustadz gitu ingin kaji ilmu atau para dai. Kita sama-sama belajar nih untuk memperbaiki diri. Terus yang ketiga, memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan Allah dalam firman-Nya. Nah lihat, jadi yang ketiga berarti mencontoh. Makan harta haram ini mencontoh orang Yahudi.
Dimana kalau dalam surat Al-Fatihah mereka disebut dengan al-maghdub ya alaihim. Kalau penafsiran para ulama al-maghdub alaihim Yahudi, yang orang yang dikutuk dimurkai itu Yahudi. Kemudian ad-dallin yang sesat itu Nasrani. Nah, terus yang lihat ayatnya Al-Maidah ayat 62. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus suhad. La bi'sa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Al-Maidah ayat 62. Ya, terus Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi, di mana salah satu ciri khas masyarakat tersebut adalah mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka memakan harta haram dalam bentuk sogok dan riba. Bila kerusakan ini ditiru oleh masyarakat muslim, maka kerusakan dalam masyarakat muslim tak akan terelakkan. Nah, kalau orang Yahudi jadi rusak itu dikarenakan mereka tidak peduli pada halal dan haram, maka kalau orang-orang muslim juga demikian. Riba dia tidak peduli, yang zalim tidak peduli, ada gharar tidak peduli, saya jualan-jualan saja yang penting dapat untung, tunggu saja bisa hancur sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya. Dan ini sudah dalam sejarah tercatat mereka ini melanggar ya yang halal gitu. Mereka terjang yang haram. Orang Yahudi sudah terkenal itu bertransaksi riba. Mereka ketika itu jadi saudagar kaya raya di kota Madinah, kemudian mereka beri riba itu kepada orang-orang yang bermuamalah dengan mereka. Karena mereka kuasai pasar, mereka kuasai ekonomi ketika itu. Nah, terus sekarang kita lihat poin keempat. Jadi kesimpulan poin ketiga ya, berarti dampak harta haram itu mencontoh tingkah laku Yahudi. Dan kaum muslimin ya, yang tidak peduli halal haram bisa hancur sebagaimana orang-orang Yahudi. Terus sekarang yang keempat. Petaka amat buruk yang menimpa mereka adalah api neraka atau harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka, karena diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berat membakarnya. Lihat ya, tumbuh dari yang haram. Coba lihat ancaman ini di bawah. Ancaman ini amat menakutkan orang yang yakin akan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dia tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram. Tentu dia tidak akan tega membawa secuil pun harta haram pulang ke rumahnya, lalu menyuapkannya ke mulut istri dan anak-anaknya, karena hakikatnya adalah api neraka yang diberikannya kepada mereka. Nah, berarti di sini setiap ya daging itu dalam tubuh kita ya, yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Maka hati-hati dengan harta haram itu tadi, apalagi kita memberi kepada anggota keluarga, pada istri, pada anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kita ketakwaan. Terus yang kelima. Doa tidak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan. Ya, doa tidak dikabulkan. Kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiba, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Summa dzakara rajulan yutil safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun
wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh." Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Al-Baqarah 172. Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menadahkan tangannya ke langit, "Ya Rab, ya Rab," padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, dan makan dari yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Nah, lihat. Coba perhatikan di sini baik-baik. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Allah merintahkan kepada orang-orang beriman, sebelumnya Allah perintahkan kepada para rasul. Nah, lihat ceritanya ya di dalam hadis, ada seorang yang yutilus safar, menempuh perjalanan jauh. Kalau safar kita sudah tahu ada jarak yang disebut seorang itu bersafar, bisa jadi anggapannya itu urf. Kalau menurut jumhur itu kalau ya dalam ukuran kilometer sudah dia mau menempuh jarak 85 km. Ya, dia mau menempuh jarak 85 km. Ketika dia keluar dari batas kampungnya, dia sudah disebut bersafar. Ya, ketika dia keluar dari batas kampungnya, ya, dia disebut bersafar. Nah, dia ketika bersafar itu doa sejatinya itu terkabul. Apalagi keadaannya ditambahkan asy'as akbar, penuh debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya itu ke langit. Menengadahkan tangannya ke langit, minta pada Allah. Lantas dia puji-puji Allah dulu, dia manggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haramun, makanannya haram. Wa mashrabu haramun, minumannya haram. Wa malbasu haramun, yang dia pakai juga haram. Wa ghudhiya bil harami, dan makan dari yang haram. Kemudian disebut fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Ya, bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul? Nah, terus hadis ini menunjukkan 4 faktor terkabulnya doa. Kita sekarang belajar ya beberapa faktor terkabulnya doa. Jadi intinya yang poin nomor 5 itu ya, doa tidak dikabulkan. Sekarang ada 4 faktor terkabulnya doa. Ya, baca. Ia sedang melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan. Nah, lihat yang pertama, bersafar. Yang melelahkan. Ya, baca. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi." 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan doa orang tua terhadap anaknya. Nah, doa orang tua terhadap anaknya. Nah, itu yang pertama ya. Bersafar yang melelahkan. Terus yang kedua, 4 faktor terkabulnya doa lagi. Ia sedang berpenampilan dengan rambut kusut dan pakaian berdebu. Ya, rambut kusut dan pakaian berdebu. Ini menandakan sangat butuh pada pertolongan Allah. Itu menandakan sangat butuh pada pertolongan. Jadi pasti dia menunjukkan ya kerendahan dirinya ketika itu. Dia tundukkan dirinya, dia rendahkan dirinya. Terus diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min asy'atha akbara dhi timraini la yu'bau lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan, namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. Namun jika dia itu bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Ya, terus. Ia berdoa sambil mengangkat. Nah, sekarang yang kedua tadi ya, berarti berpenampilan kusut tadi menunjukkan kerendahan dirinya, ketundukan dirinya. Terus. 3.
Ia berdoa sambil menadahkan tangan ke langit. Nah, ia berdoa sambil menadahkan tangan ke langit. Ya. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Ya, Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha berdermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkan doanya. Nah, Allah tidak mungkin kembalikan tangan kita ketika kita berdoa dalam keadaan hampa. Pasti Allah itu akan mudahkan untuk mengabulkan doa kita. Tidak buat tangan kita jadi kosong begitu saja. Nah, terus yang keempat sekarang faktor terkabulnya doa. 4. Ia berdoa berulang kali menyebut nama Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. Nah, berarti untuk terkabulnya doa menyebut nama Allah. Ya, kita bisa sebut nama Allah, ya Allahumma, atau ya Rabbi, atau dengan Asmaul Husna yang lainnya, ya Rahman. Namun kalau dengan Asmaul Husna yang lainnya sesuaikan dengan isi doa, ya Ghafur, berarti dia lagi minta ampun pada Allah. Ya Rahman, berarti dia minta kasih sayang dari Allah, ya. Ya Tawwab, ya Allah yang menerima taubat, berarti dia lagi memohon taubatnya diterima, minta pada Allah gitu. Jadi sesuaikan. Ya. Ketika menyebut nama Allah ini termasuk bentuk tawassul. Tawassul dengan menyebut nama Allah. Terus 4 faktor dikabulkannya suatu doa yang dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti sama sekali dikarenakan ia melakukan satu faktor ditolaknya doa, yaitu memakan dan memakai harta haram. Karena doa merupakan inti dari ibadah sholat, maka bila doa ditolak, dikhawatirkan sholat pemakan harta haram juga ditolak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, nah, lihat ya, 4 faktor dikabulkan suatu doa yang tadi disebutkan tidak berarti sama sekali dikarenakan ia melakukan satu faktor ditolaknya doa. Tidak. Namun karena yaitu makan dan namun satu faktor tolaknya doa yaitu makan dan memakai harta haram. Nah, namun ingat karena doa itu merupakan inti dari ibadah sholat, maka bila doa itu ditolak, dikhawatirkan sholat pemakan harta haram juga ditolak. Ya. Jadi 4 tadi kan disebutkan. Jadi kenapa doanya tidak terkabul? Bukan karena 4 ini, namun ada faktor lainnya, itu apa? Makan yang haram tadi. Nah, bahkan sini kata Ustaz Irwandi, untuk doa itu bisa jadi tidak diterima atau ditolak tadi, sholat juga demikian. Karena Ibnu Abbas katakan, la yaqbalullahu sholata imri'in fi jawfi haramun. Allah tidak menerima sholat seorang yang di dalam perutnya ada makanan haram. Nah, Allah tidak menerima sholat seorang yang di dalam perutnya ada yang haram. Bisa jadi juga sholatnya. Terus Selain dikhawatirkan sholatnya tidak diterima, amal ibadah pokok yang lain juga tidak diterima. Sedekah dan zakatnya tidak diterima. Nabi bersabda, nah lihat ya, selain sholat tidak diterima, sedekah dan zakatnya juga demikian. La yaqbalullahu sholatan illa bituhurin wa la yaqbalu shadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta haram. Ya, terus lihat ya, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta haram. Lalu Haji dan umrah dengan harta haram juga khawatir tidak akan diterima oleh Allah. nah, haji dan umroh dengan harta haram juga khawatir tidak akan diterima oleh Allah. Ini di dalam buku ini disinggung nanti oleh Ustaz Irwandi ketika bahas dana talangan haji. Ya. Dana talangan haji. Karena di situ dia memanfaatkan riba untuk berangkat haji. Dia minta ditalangin dulu, nanti dia ganti hutang ini dengan bayar lebih. Maka dikhawatirkan tadi ini juga khawatir tidak akan diterima oleh Allah haji dan umrohnya. Dia diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja rajulu hajjan bi nafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi, fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadi minas sama'i labbaik wa sa'daik,
naduka halalun wa rahiylatuka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu ma'dhurin. Wa idza kharaja bi nafaqatil khabisati fa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik nadahu munadi minas sama la labbaik wala sa'daik zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrurin. Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru dari langit, diterima hajimu dan engkau berbahagia. Bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima. Haji mabrur diterima karena tadi yang halal ya dia tempuh ya, harta halal yang dia gunakan. Terus. Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru dari langit, tidak diterima kedatanganmu, dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram, dan hajimu tidak mabrur. Nah lihat ya, tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram, dan hajimu tidak mabrur. Hadis riwayat Tabrani di sini dinukil oleh Syekh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya. Terus Al-Ghazali, kita lihat perkataan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata dan dinukil oleh An-Nawawi serta menyatakan bahwa itu merupakan pendapat ulama Syafi'iyah. Barang siapa yang hanya memegang harta haram, maka ia tidak ada kewajiban berhaji, tidak ada kewajiban membayar kafarat karena ia dianggap tidak memiliki harta. Tidak wajib zakat karena zakat dikeluarkan dari 1/40 harta. Sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan seluruh harta haram dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui keberadaannya atau dibagikan kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui. Jadi barang siapa yang punya harta haram, maka ia tidak ada kewajiban berhaji. Tidak ada kewajiban membayar kafarat karena ia dianggap tidak memiliki harta. Dia tidak wajib zakat karena zakat dikeluarkan dari 1/40 harta, tentu yang halal. Sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan seluruh hartanya. Harta haram dikeluarkan dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui keberadaannya atau dikasihkan pada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui. Namun dalam buku ini ya, nanti Ustaz Irwandi akan sebutkan juga di bahasan-bahasan terakhir, kalau dia bekerja haram, terus punya penghasilan dari situ saja, dia tobat nih sekarang nih. Kalau hartanya itu semua dikeluarkan, nih haram semua dikeluarkan, ini sudah jatuh miskin. Dia nggak punya apa-apa di situ. Oh, berarti dia cuma bisa manfaatkan dari harta itu saja. Kewajibannya bertobat pada Allah. Nah, terus yang keenam. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam saat ini. Ya, jadi kalau yang kelima tadi kita lihat bahaya sekali ya. Doa tidak dikabulkan bisa jadi dan ibadah lain tidak diterima. Ibadah lain tidak diterima. Tadi sudah disebutkan sholat, zakat, sedekah, haji, dan umroh. Ya. Terus sekarang kita lihat yang keenam. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam saat ini. Mereka akan terus mundur ya, jika terus mempelajari, jika terus mengkonsumsi yang haram atau masih memiliki harta haram. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'aina wa akhadhtum asnabal baqari wa raditum bi zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzi hatta tarji'u ila dinikum." Bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan hewan ternak, mengagungkan tanaman, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Nah, hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Lihat, jika kalian itu melakukan transaksi ainah. Ainah itu apa? Nah, nanti ada pembahasannya di pembahasan riba ya. Ainah. Ini si A
jual motor pada si B. Jual motor ya. Dia kasih kredit. Kredit kalau bayar 25 kali angsuran jadi 25 juta. Ya. 25 juta. Taruhlah 3 tahun. Tapi baru berjalan 1 tahun, si B ini jual lagi motor ke si A. Namun si A mau beli dengan harga 20 juta saja. Kalau di sini kredit, kalau di sini cash. Sehingga ini sejatinya trik. Ya, sejatinya trik. Si A itu ingin dapat 25 juta dengan meminjamkan uang 20 juta. 20 juta ingin balik 25 juta. Jadi dia minta B-nya ngangsur terus, kan ini sudah dikasih cash kan, tapi ini kan masih punya utang, dia bayar terus sampai 25 juta tadi. Ini namanya trik riba. Ya, ini namanya trik riba. Itu disebut ainah. Dan jumhur ulama selain mazhab Syafi'i ya, itu mengharamkan jual beli ainah ini. Dan ini dalam jual beli modern juga ada. Jadi dia hanya muter-muter saja, akhirnya sebenarnya ujung-ujungnya itu riba. Wa akhadhtum asnabal baqar. Dan kalian itu mengambil ekor sapi alias sibuk dengan ternak. Waraditum bizar'i, dan kalian ridho dengan pertanian alias sibuk dengan bertani. Sehingga apa? Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Jihad ada 2 macam. Ada jihad dengan senjata, ada jihad dengan ilmu. Ini seperti kata Imam Ibnul Qayyim, jihad dengan ilmu, jihad dengan senjata. Kemudian sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan bagi kalian itu dzullan, kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Itu tidak akan, kehinaan ini, dzullan ini, kehinaan ini tidak akan dilepaskan dari kalian. Kemunduran, kemerosotan, ketertinggalan, kemiskinan tidak akan dihilangkan dari kalian sampai kalian mau kembali kepada Islam yang benar. Islam yang benar bagaimana? Ya mau peduli halal haram. Jika sibuk terus dengan dunia tadi, riba diterjang, sibuk dengan ternak, sibuk dengan pertanian, maka kita umat Islam akan terus mundur. Maka kemajuan itu cuma 2 kemungkinan saja. Kemajuan ya manusia di dunia ini cuma 2 kemungkinan. Makin taat pada Allah atau makin kufur pada Allah. Tinggal kita mau menaruh pilihan yang mana. Mengambil pilihan yang mana. Mau jadi orang yang paling taat pada Allah, peduli pada agama, atau sekalian jadi orang yang paling rusak di muka bumi. Kalau kita mau jadi orang taat pada Allah itu tadi, Allah akan hilangkan tadi dzullan, kehinaan, kemunduran, kemerosotan, ya kemiskinan, utang yang menumpuk. Ya. Kalau mau sadar agama, kalau tidak mau sadar agama, tetap hina, tetap rendah, tetap susah, tetap sengsara, dan seterusnya. Terus dalam hadis di atas Nabi SAW, dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini. Di antaranya, transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan di akhir hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu rujuk kembali kepada dinullah, Al-Quran dan Sunnah, serta mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. Nah, kita makanya belajar supaya tidak terus tertinggal seperti itu. Jadi sudah saya katakan, mau tenang hidupnya, ya. Kita mau hidup kita tenang, ya sudah, peduli pada yang halal. Mau maju, mau selamat dari kemiskinan, mau selamat dari utang, sadar agama lagi saat ini. Sebaliknya berarti kalau kita itu peduli pada harta haram, membuat hidup tidak tenang.
Harta haram membuat hidup tidak tenang. Harta haram membuat kita sengsara. Bahkan bukan pribadi saja ya, masyarakat. Dengan harta haram, masyarakat jadi tidak tenang. Dengan harta haram, musibah terus datang. Dengan harta haram, kemiskinan di negeri kita ini terus melanda. Terus yang ketujuh. Harta haram yang merajalela, pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahalu bi anfusihim adzaballah." apabila perzinaan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Hakim menurut Al-Albani bahwa derajat hadis ini hasan li ghairihi. Lihat, karena zina merajalela. Anak-anak muda mau nikah, hamili dulu si perempuan pasangannya. Hamil di luar nikah kita banyak temukan saat ini. Dan orang tidak punya rasa malu lagi. Bahkan sampai orang-orang terkenal pun ngaku pernah selingkuh, ngaku pernah berzina dulu. Kemudian riba di mana-mana. Apa-apa mau tempuh pokoknya saya kredit gitu. Mau dapat rumah, sudahlah saya KPR saja. Mau dapat motor, sudahlah saya kredit motor saja. Sudah nggak peduli pada halal haram, pokoknya mau dapat saja rumah, mau dapat saja motor seperti itu. Ingat, ini makin merajalela di mana-mana seperti itu. Fi qaryatin, di suatu negeri, suatu kampung, itu sama saja mereka sebenarnya meminta Allah untuk menimpakan musibah, alias mereka ya tunggu saja nanti datang musibah besar, azab besar di situ. Itu yang rata-rata kita lihat ya. Di kampung-kampung, di negeri muslim, di negeri kita juga. Coba lihat kalau musibah itu datang. Coba lihat latar belakangnya itu bukan karena kejadian alam semata. Angin ribut datang. Itu bukan hanya kejadian angin. Pasti ada sebab. Rumah bisa terbakar saja ada sebabnya gitu. Ada kesalahan kan. Ada yang terbakar. Ada apa. Pasti juga angin ribut datang. Pasti ada sebabnya. Sebabnya di sini ya karena dosa. Terus maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa negara pemakan harta haram. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, di antaranya memakan harta haram. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura ayat 30. Ya, berarti tadi yang keenam ya. Harta haram menyebabkan kita hina, mundur, terbelakang. Yang miskin ya tetap miskin. Yang ketujuh, harta haram menyebabkan musibah dan azab itu datang. Wallahu a'lam. Ini jadi muqaddimah dan besok juga masih muqaddimah sebenarnya. Kenapa kita mesti belajar halal haram? Terutama yang mau terjun ke dunia bisnis, muamalat, ayo belajar. Ada tanah dia mau jual, ada tanah dia mau kembangkan untuk bisnis, ayo belajar dulu. Dia punya modal, dia mau jadi reseller, ya, mau beli barang orang kemudian dia jual, ayo belajar. Nah, besok kita akan lihat kenapa kita mesti belajar. Ya, kenapa kita mesti belajar dan manfaatnya itu apa? Kita mengetahui halal dan haram tadi. Dan setelah itu baru kita lihat sumber harta haram itu ada juga. Ada 3 sebab utama. Lalu kita akan lihat lagi tentang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa ikuti infonya di grup ya. Nanti satu waktu saya juga membuka sesi tanya jawab di grup di Telegram. Saya akan sertakan linknya di channel Romeso TV saat siaran pagi ini. Sebentar, saya nanti kopikan. Baik, silakan dari Zoom dulu ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo.
Baik Ustadz, silakan yang mau bertanya. Sudah ada Ummu Muhammad. Ummu Muhammad, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ini Ustaz, saya kemarin mendengar kajian dengan Ustaz Erwan di sama Ustaz Ya, mengenai masalah utang piutang Ustaz. ya. Kalau di situ saya menangkap kaidahnya jika ada orang yang berutang kepada kita dan terjadi hiperinflasi di atas 70%, Ya. berarti itu kita bisa mengikat dengan logam mulia Ustaz ya? Enggak, bukan itu pembahasannya. Pembahasannya ada dua ya kalau di dalam buku ini ya. Itu kemarin beliau itu singgung kalau misalnya ibu pingin nilai itu stabil ya. Artinya ibu kalau pinjamkan rupiah kan nanti jatuh. Iya kan? Pinjamkan rupiah kan nanti jatuh. Tapi kalau mau aman, ibu kasih emas saja. Pinjamkan emas. Jadi misalnya dia butuh uang 1 juta. Ibu bilang, saya nggak mau kasih rupiah, saya takut nanti ini inflasi besar, nanti rupiah jatuh, 1 juta nggak ada ini nilainya berkurang. Sudah saya kasih kamu emas saja, ini emas 1 gram. Terus kembalikan lagi dengan emas 1 gram, aman itu. Itu maksud penjelasan beliau kemarin. Gitu. Karena gini juga Ustaz, saya pernah dengar beliau juga di Roja, katanya kalau umpamanya inflasi sampai 70%, di atas 70% atau sampai 100 itu kita bisa minta itu Ustaz dalam bentuk logam mulia. Jadi saya masih mengambang Ustaz ya. Jadi itu bagaimana? Itu karena karena saya beliau di Roja TV pun pernah begitu Ustaz. Iya, itu terjadi ketika pertama inflasi besar. 1 juta tadi yang kita pinjamkan, itu akhirnya tidak punya nilai sama sekali. 100 rupiah pun nggak dianggap gitu misalnya. 1 juta nilainya sudah nggak dianggap misalnya. Baru nanti disandarkan dengan barang tertentu, dengan nilai emas gitu. Itu karena dulu perjanjian awal itu tidak disandarkan dengan nilai apapun, peminjaman uang. Tapi ternyata ketika ingin dibalikan, ternyata setelah 10 tahun, uang itu tidak punya nilai. Maka itu disebut inflasi besar. Sehingga bisa disandarkan dengan nilai yang stabil. Nah, ini yang beliau terangkan juga di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Jadi memang ada dua pembahasan. Ada yang sifatnya itu mengikat. Ya. Utangkan orang uang, kemudian diikat dengan nilai emas. Itu namanya mengikat. Itu sudah diadakan perjanjian dari awal. Ya. Ini ada aturannya. Yang boleh adalah ketika mengembalikan utang yang dibayar emas ini pakai harga emas saat pengembalian utang. Jangan dibawa ke emas saat peminjaman. Kemudian yang kedua, bahasan kedua, jika tidak terikat dengan nilai barang. Jadi pinjam uang tetapi akhirnya uang ini mengalami inflasi besar. Ya, mengalami inflasi besar. Nah, ini baru kalau di sini ada pembahasan disandarkan dengan nilai barang tertentu. Gitu ya? Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua di Zoom silakan. Ustaz, ya chat dulu. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, saya menjual barang PO, ambil dari distributor. Ketika barang ready, saya bayar lunas pada distributor. Setelah itu, saya infokan pada pemesan kalau barang ready. Kemudian pemesan mentransfer sejumlah uang sesuai harga jual saya. Setelah itu baru saya kirim barang tersebut ke pembeli. Apakah akad ini halal? Iya, halal, tapi yang pertama itu tidak mengikat. Jadi ketika konsumen nanya barang, dia kan belum punya ya, belum di stok. Ya, belum di stok. Dia mau pesan dulu. Maka dia bilang, saya siap, saya nanti carikan dulu ya, tidak boleh bayar dulu ya, saya carikan barangnya dulu karena barangnya ini belum ready nih. Nah, dia carikan, barang sudah ada, dia hubungi lagi si pembeli. Ini, Pak, Bu, ini sudah siap nih, mau beli nggak? Kalau jadi beli, alhamdulillah. Nah, terus dia suruh transfer, baru kirim. Nah, itu artinya barang sudah ada, itu jual barang yang sudah dimiliki. Tidak masalah di situ. Yang jadi masalah itu kalau barang belum dimiliki, terus dia sudah mengikat di depan, suruh transfer, berarti nanti jual utang, nanti barang belum ada juga kan, utang juga, berarti tertunda dengan tertunda. Kali bil kali.
Ya, itu yang tidak boleh. Gitu ya. Satu lagi, baru saya beralih ke telepon, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Jika penggunaan GoPay dan OVO dibolehkan, asalkan tidak mengambil keuntungan riba seperti diskon dan lain-lain. Iya, Itu betul. Dan lain-lain. Itu bagi pembeli atau pengguna. Nah, yang saya masih tanda tanya, bagaimana kalau posisi kita sebagai penjual? Misal Boleh. banyak pembeli yang Kemarin saya tanyakan Ustaz Irwandi, boleh. Kemarin saya tanyakan ke Ustaz Irwandi, boleh. Jadi penjual juga boleh, ya. Ya, yang penting tadi ya, pembeli kan dia bisa bayar macam-macam ya. Bisa bayar cash langsung, bisa bayar pakai GoPay kalau itu nggak masa promo. Tapi yang waspada memang si pembeli, bukan si penjual. Penjual cuma jual barang saja gitu. Dia tidak tahu transaksi yang dibayarkan si pembeli itu bagaimana. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih ke WA dulu, silakan. Baru kalau ada telepon silakan bisa nyambung langsung. Ya. WA Ustaz, baca. apakah meminjamkan uang kepada teman untuk membayar hutang? Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Muraisa, silakan. Yang berkaitan dengan politik tadi ya, yang harta haram yang merajalela tenaga tubuh. Iya. Ini ada kasus kan? Iya. Afan ya, tetangga anak kan depan rumah persis ini Ustaz. Iya. Dia punya anak perempuan itu akhwat. Iya. Jadi kerjanya itu nggak tahu kerjanya apa. Cuman kan dia berangkat itu setelah asar itu dijemput sama pacarnya itu. Terus nanti pulang itu kadang dia menjelang subuh gitu loh Ustaz. Dan anak tuh sering mempergoki mereka itu karena kan anak lihat tuh dari atas ya. Dia mereka itu di bawah gitu kan. Itu seperti layaknya gimana sih ya, kalau dilihat itu sudah nggak pantas gitu. Apalagi status mereka itu kan bukan suami istri. Terus habis itu dia menginaplah di rumahnya si Ahmad itu dengan izin ibunya. Itu gimana Ustadz? Saya harus gimana gitu loh. Mungkin ibu Tapi cuma bisa nggak lapor. bisa berbuat apa-apa gitu Ustadz. Kalau di masyarakat kita itu masih punya ini ya, aturan di Pak RT itu masih bisa bertindak. Jadi ibu lapor aja ke Pak RT. Nah, masalahnya ini juga kan yang di sini yang bersangkutan yang beliau ibu ini kan memang menentang banget masalah sunnah gitu ya Ustadz ya. Itu bukan terkait masalah sunnah nih Umur Raisa. Jadi kayak begitu masyarakat sudah tabu banget gitu. Jadi laporkan saja, ini bilang ini buat gelisah, contoh tidak baik untuk masyarakat, contoh tidak baik untuk tangga sekitar, contoh tidak baik untuk anak-anak muda juga. Atau ada laporkan ke pemuda begitu. Biasanya bisa bertindak. Masyarakat kita masih tahu aturan kayak begitu. Iya kan, kebetulan kan mereka banyak yang deket ya sama mereka. Tapi beliau itu, mereka itu nggak mau menyampaikan gitu loh. Merasa nggak enak gitu. Ya, kan. yang menyampaikan nanti Umur Raisa ngajak yang lainnya beberapa gitu. Yang mau saja, insya Allah bisa. Kendalanya kan karena anak di sini kan menerapkan sunnah. Terus di tengah-tengah mereka itu, anak tuh nggak sendirian Ustadz. Ya, pelan-pelan nanti insya Allah gitu. bisa. Jadi nggak ada yang mendukung sama sekali gitu. Bisa kalau masyarakat masih awam pun itu mau terima kayak begitu. Masyarakat awam itu masih bisa terima kok kalau menyampaikan perbuatan zina kayak gitu kok. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah nanti selamatkan dari zina dan juga contoh-contoh jelek seperti itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada yang bertanya dulu di YouTube. Di WA siap-siap ya. Saya berempat buka usaha barengan dengan teman, usaha jual pakaian. Modal usahanya pun dari kami masing-masing dengan nilai yang sama, misal 500.000. Keuntungannya itu dibagi rata. Bagaimana hukumnya? Bisa, tetapi nanti prinsip kalau bagi hasil itu pertama usahanya ini jalan, tentukan waktu tertentu, sudah dapat keuntungan baru bagi untung. Kalau tidak dapat keuntungan ya belum. Kalau memang usaha ini rugi ya siap-siap semua pemodal tadi siap nanggung rugi. Prinsipnya seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi uang tidak terjamin. Baca di WA silakan. Apakah meminjamkan uang kepada Tahan dulu telepon, tahan dulu ya. Baca dulu ya. Apakah meminjamkan uang kepada teman untuk membayar hutang orang tuanya di bank plecit termasuk menolong dalam dosa? Iya, itu menolong dalam dosa. Maka tugasnya kalau dia mau lunasi untuk mengurangi beban orang tua, sekalian nasihati.
Ya, biar karena kalau dia lunasi itu orang tua akan terbantukan untuk ini terus buat maksiat terus, ya minjam lagi, ini ada anak saya nanti lunasi juga. Dia nggak akan pernah sadar, besok datang lagi minjam lagi, besok datang lagi minjam lagi gitu. Ya, terus satu lagi. Bolehkah kita bermuamalah dengan orang tua seperti orang tua menjual sawah tanah ke anak dan anak memberi uang tiap bulanan ke orang tua seterusnya dan telah diketahui saudara lainnya? Diulang coba. Bolehkah kita bermuamalah dengan orang tua seperti orang tua menjual sawah tanah ke anak dan anak memberi uang tiap bulannya ke orang tua seterusnya dan ini telah diketahui saudara lainnya? Pertanyaan belum jelas. Baik, ada telepon? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Pak. Dengan siapa di mana? Saya ini Ustaz. Ya. Saya ada rencana mau beli properti. Iya. Kemudian saya ada salah satu perumahan dan saya sama-sama sepertinya. Kemudian sepertinya informasikan ke saya bahwa ada yang jual rumah, kemudian dia harganya murah. Ya. Iya. Kemudian dia kasih nomor nomor telepon orang. Dia bilang ke saya, Bapak langsung hubungi saja orangnya. Iya. Dia kasih nomor handphone ke saya. Kemudian saya telah komunikasi dengan orang tersebut. Setelah komunikasi, saya baru tahu bahwa ternyata orang tersebut bukan pemilik rumah gitu, tetapi orang dari bank gitu kan. Nah kemudian, ya terus rumah ini berarti lelang mungkin ya? Enggak, saya tanya ke dia, apakah rumah ini rumah sitaan? Sitaan bank? Oh bukan, dia bilang bukan rumah sitaan, tetapi dia bantu untuk menjual ke rumah tersebut sampai si pemilik si pemilik rumah bisa menyelesaikan permasalahannya dengan bank. Yeah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya kalau saya membeli rumah tersebut melalui orang bank tersebut, ya? Dan bagaimana juga kalau saya beli rumah tersebut langsung ke pemiliknya, meskipun mungkin saya nggak tahu informasinya harga rumahnya di bawah harga dia pada saat dia beli waktu itu, gitu, ya. Mungkin yang bisa dilakukan pertama cari kejelasan ke rumah tadi dulu tentang izin-izinnya pertama, terus keadaan lingkungan sekitar, gitu. Terus yang kedua coba dicek lagi ini untuk lunasi utang, ya, apa benar ini jadi barang sitaan atau tidak? Kalau jadi barang sitaan ini ditakutkan zolimi orang yang punya rumah. Karena biasanya bank itu kalau ingin jual rumah dengan lelang, yang penting rumah itu laku. Misalnya seharusnya rumah ini harganya 800 juta gitu ya. Tapi utang ada 700 juta. Bank pokoknya ada yang mau beli 700 ya sudah, yang penting utang lunas. Padahal kan masih bisa laku sampai 800 juta, 100 juta masih bisa kembalikan ke yang punya rumah. Ya. Nah, kalau seandainya bukan rumah sitaan, ya, tapi benar aman-aman itu saja. adanya karena ada tunggakan bank untuk membayar tunggakan bank tersebut, gimana? Ya, jadi kan berarti bantu dia juga. Yang penting itu tidak mengalihkan utang ke Bapak. Oh, yang penting tidak mengalih utang ke saya. Iya. Saya bayar cash misalnya. Walaupun misalnya itu untuk bayar melunasi utang pemilik bank itu nggak ada masalah ya? Iya, itu sekaligus nolong dia berarti. Oh, oke. Iya. Karena kalau berpindah ke Bapak kreditnya lagi ya sama saja pindah riba bolak-balik gitu kan. Saya rencananya bayar cash. Saya khawatirnya kan karena dia ada masalah dengan perbankan. Kemudian itu tadi menzalimi dia. Tapi kalau seandainya misalnya nggak ada masalah, misalnya saya beli, karena menurut informasinya yang saya dapat bahwa ada surat perjanjian dengan orang bank bahwa rumah itu mau dijual gitu kan. Nah makanya orang bank tersebut bilang ke saya, dia cuma bantu menjualkan. Ini bukan rumah sitaan, tapi dia bantu untuk menjualkan gitu. Iya, nggak masalah itu. Nggak ada masalah ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ustaz informasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik dulu. Saya baca satu komentar YouTube, saya pilih. Baru saya balik ke Zoom ya. Saya ada tabungan di bank konvensional, tapi bunganya saya berikan kepada orang fakir ya. Saya tetap berpegang pada jumlah uang saya. Iya, seperti itu caranya ya. Jadi bunganya dikeluarkan untuk fakir miskin. Dari Mas Hadiah Latu Konsina. Bagaimana hukumnya jika kita minjam uang dengan menggadaikan barang? Boleh ya, tapi
cara pengembalian uangnya bagaimana, barang gade dimanfaatkan atau tidak, itu perlu dicek untuk masalah peminjaman seperti itu. Baik, dari Zoom silakan. Ada yang tanya silakan. Coba nyalain dulu. Zoom sudah ready? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Ustaz, ini kan kita ketika kita masih terlibat ini KPR rumah gitu kan, kemudian kita ingin terlepas dari riba itu dengan cara menjual aset-aset buat melunasi utang riba ini. Iya. Tetapi udah sampai sekitar 2 tahun itu belum ada pembelinya, apalagi ditambah dengan masa pandemi ini gitu kan. Iya. Apakah kita harus menjual rumah yang kita tempati sekarang atau mengontrak kemudian mengontrak atau bersabar hingga terjualnya aset tersebut gitu untuk melunasi utangnya ini gitu Pak Ustaz. Lebih cepat lebih baik. Berarti kalau cara paling cepat adalah jual rumah tadi, nah itu paling aman tuh. Ya, itu paling aman untuk selamat dari riba. Namun solusinya kalau orang terlilit, ya ini pernah saya diskusikan dengan yang pakar keuangan Pak Aryo, bisa lihat videonya di channel Rumeso TV. Yang jelas kalau dia mau lunasi, satu, tetap lunasi sampai lunas, sampai pokok lunas. Ya, sampai pokok lunas itu dulu. Itu kewajiban dia. Terus yang kedua, tidak boleh ngemplang. Artinya tidak boleh kabur dari utang. Yang ketiga, nah ini kalau ada kendala tidak bisa lunasi, nah baru dia negosiasi. Ya, negosiasi pada pihak bank atau leasing misalnya, kalau dia punya masalah dengan leasing, negosiasi biar utang tersebut bisa ya turun bunganya, kalau tidak ya sudah dianggap lunas, yang penting tadi sudah lunas pokoknya. Pokoknya tetap cuma lunak. Iya. Negonya ini pokoknya tetap cuma bunganya yang mungkin diturunkan. Ah, itu ya lobbynya di situ. Ya. Oke, ya. Baik, itu aja Pak Ustadz. Iya, baik, satu lagi dari Zoom sebelum saya beralih lagi. Ini pagi ini terlalu sempit pertanyaannya. Monggo. Ya, pertanyaan via chat Ustaz. Iya. Bismillah, dalam komponen gaji kita ada potongan buat BPJS Kesehatan, pensiunan, dan ketenagakerjaan di pajak. Iya. Potongan ini ditabung di bank konvensional dan menjadi riba. Apakah kita turut andil dalam menyuburkan praktek riba ini? Seandainya iya, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya itu sebenarnya hak kita. Yang pegawai itu dipotong itu hak dia itu. Tapi dia kan cuma sebatas memanfaatkan yang dia setor ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena itu jadi keharusan, ya terpaksa dipotong dari gaji, kita tidak bersalah di situ. Karena tuntutan dari pekerjaan, dari gaji kita langsung dipotong. Sama seperti kita kalau membuat SIM kendaraan, mau membuat beberapa surat, atau kita mau beli tiket, kita dapat asuransi situ. BPJS kan asuransi. Ya. Asuransi kita dapat situ, suruh bayar asuransinya ikutan, bukan pokoknya. Maka karena jadi ikutan maka tidak masalah, karena pokoknya tidak maksud tertentu untuk asuransi gitu. Tapi karena ikutan ada tertera di situ kita harus bayar, ya sudah terpaksa untuk bayar, apalagi itu jadi kebutuhan kita juga. Ya, jadi tidak jadi berdosa karena kita tidak tanggung masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, terakhir dari WA silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya orang menerima uang di luar gajinya? Misalnya seseorang guru mengembalikan bantuan untuk murid-muridnya di bank. Murid-muridnya ini bersedia membayar guru tersebut sebagai ucapan terima kasih karena mengembalikan bantuannya. Karena banknya jauh, bagaimana hukumnya? Baiknya tidak manfaatkan itu, karena itu sudah jadi pekerjaan guru tadi. Ditakutkan itu tips yang nilainya itu ghulul. Baik, ada telepon terakhir? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya. Iya. Saya punya rumah. Iya. Rumah itu disewa sama LSM. Iya. Yang bergerak di bidang sosial penanganan anak-anak cacat. Iya. Cerebral palsy. Iya, terus? Nah,
Tapi LSM itu juga bekerja sama sama salah satu bank konvensional. Dalam rangka apa kerjanya? Kemungkinan sebagian sumber dananya juga dari situ. Dan tapi LSM itu juga ada dana ada usaha ya, yang saya tahu juga menjual gas, menjual sembako sebagainya, juga ada donatur-donatur lain. Iya. Nah, tapi yang jadi saya pertanyakan, dia ada salah satu mungkin sumbernya dari bank itu, dan di depan rumah yang saya sewakan itu sekarang dikasihkan di banner, ada banner. Iya. Jadi ada produk-produk perbankan yang dijual, ya seperti pembayaran-pembayaran, lalu juga ada rekomendasi KUR ya, kredit usaha rakyat dan sebagainya. Iya. Menurut Ustaz seperti apa seperti itu? Kan ya, bercampur ya Ustaz? Pak ya, bercampur halal haramnya ya. Iya, seperti itu. Ya, berarti bermuamalah pada orang yang bercampur di sini, pendapat paling kuat tetap masih boleh. Boleh, Ustaz. Masih boleh. Nabi SAW dulu alasan atau dalilnya pernah biasa bermuamalah dengan orang Yahudi, bahkan baju besi beliau itu ada di orang Yahudi untuk gadai, untuk dapatkan makanan pokok gitu. Gitu. Padahal Yahudi sudah dikenal mereka yang makan riba, punya penghasilan haram gitu. Tapi kan bercampur. Maka Nabi SAW tetap bermuamalah dengan itu. Nah, itu diantara yang jadi dalil. Bahkan di buku ini juga yang kita kaji pagi ini ada pembahasan itu juga, dan masih dibolehkan. Kecuali jadi kalau dia murni. Jadi rumah itu yang saya kurang sreg itu sekarang dikasih banner ya. Jadi ada ya pembayaran PPOB, pembayaran telepon segala macam, juga ada menerima rekomendasi untuk KUR di bank tersebut gitu. Nah, itu kalau bisa diingatkan saja. Ya kalau Bapak nggak bisa ingatkan kayak gitu, ya sudah, berhentikan kontraknya gitu, nggak usah lanjut. Tidak, kalau saya sudah mau habis, nggak usah lanjutkan saja, cari yang lain. Iya. Baik, insya Allah kita lanjut besok pagi lagi. Silakan untuk menyiapkan diri, menyiapkan buku juga, catatan, dan manfaatkan grup yang ada di Telegram ya. Nanti di situ bisa bertanya, saya akan buka sesi tanya jawab untuk itu. Mudah-mudahan bisa raih ilmu juga lewat grup Telegram tadi. Nanti akan info-info yang ada juga akan disertakan di grup Telegram. Baik, nanti saya sertakan lagi di grup ini. Yang rekan-rekan di Zoom juga bisa cari aja di Telegram, dibuka, cari dengan kata kunci Rumayso Fikih Muamalat gitu. Ada grupnya ikhwan dan akhwat sendiri dipisah. Kalau ada yang pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti saya akan buka waktu untuk tanya jawab. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.